Selamat pagi sahabat-sahabatku di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara ini bersama saya Pendeta Anton. Kopi pagi hari ini mengangkat sebuah tema, tak akan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan baca ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberkati kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Dan selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tuntun kami, bimbing kami, supaya hari ini kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Kami siap mendengar, kami siap mempercayainya, dan kami siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu pada umumnya takut kekurangan. Takut terhadap kekurangan pangan, sandang, papan atau tempat tinggal. Takut menghadapi bahaya. Takut terhadap sakit penyakit. Takut terhadap musuh atau lawan. Bapak, Ibu, padahal sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, yang diciptakan lebih dahulu adalah kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Manusia hidup nyaman tanpa kekurangan apa-apa. Dosa yang menjadikan manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Karena Tuhan mengutuk tanah, karena manusia yang berdosa itu, maka dengan susah payah mencari rezeki dari tanah itu seumur hidupnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini merupakan kesaksian Daud di dalam hidupnya. Ketika dia menempatkan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, dia dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tuhan sangat tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan umatnya, Allah akan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Bagaimana caranya Allah memelihara kita, umatnya ini, sehingga kita tidak mengalami kekurangan? Yaitu yang pertama, Ia menyediakan segala kebutuhan kita. Ayat 2 dan 3 katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya membawa jiwa kita kepada keadaan yang gersang dan tandus, sehingga bisa menjadikan kita tidak punya kekuatan dan pengharapan. Dunia ini hanya menawarkan kegembiraan yang semu dan sementara, tetapi tidak dengan Tuhan. Ia adalah gembala yang baik, yang menyegarkan jiwa kita. Ketika Allah membawa kita ke padang yang berumput hijau, itu berarti Allah sedang mengenyangkan jiwa kita. Itulah sebabnya kita harus taat terhadap tuntunannya, supaya kita tidak kekurangan apa-apa. Yang kedua, Ia menyertai dalam perjalanan hidup kita. Ayat yang keempat mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Ada jaminan yang luar biasa selama kita mengikuti tuntunannya di jalan yang benar, di caranya yang benar, maka kita akan mengalami damai sejahtera, rasa aman dan tenang. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, Ia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman ini berbicara tentang masalah-masalah pribadi, sakit penyakit, dan tekanan hidup yang berat terkadang kita alami. Sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena tongkat dan gada Tuhan yang melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan akan selalu menghibur kita. Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Yang ketiga, Ia melimpahi dengan kebajikan dan kemurahannya. Bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan mengikutinya. Jaminan itu bukan hanya sesaat, tetapi dalam rentang waktu yang lama sekali, yaitu seumur hidup kita. Artinya pergi kemanapun, kita akan selalu diikuti dengan hal-hal yang baik dan berhadapan dengan kemurahannya. Haleluya.